Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat, dan semua anak-anak dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini saatnya kita akan melaksanakan program Bina Pribadi Islam ya. Dari Bina Pribadi Islam ini diharapkan meskipun sedikit waktu, semoga ini menjadi ikhtiar kita agar anak-anak semuanya dan keluarga anak-anak semuanya menjadi keluarga yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya, keluarganya tenang, sehingga kalau keluarganya tenang, anak-anak nyaman untuk belajar, dan jika keluarga kita tenang, insya Allah rahmat dari Allah akan selalu mengalir pada keluarga kita. Anak-anak semuanya, ini barusan cek dulu ya. Alhamdulillah dari catatan amalan yaumiyah 1 minggu ini berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah kalian sudah berusaha, ada peningkatan untuk melakukan amalan yaumiyah dengan baik. Dan nanti tolong Bapak Ibu, jika ada di antara anak-anak kita yang kesulitan, istilahnya susah mau bangun tidur, terus sholat 5 waktunya susah, sholat duhanya susah, mohon menghubungi saya nanti biar saya telepon ya. Nanti kita saling memberi motivasi bahwa amalan yaumiyah ini sangat penting sekali ya. Saya absen ya, dari Ahmad Haikal ya. Semoga Ahmad Haikal menyaksikan video ini dan nanti ada semangat untuk selalu melaksanakan amalan yaumiyahnya. Terus Abin Aya ya, Neo, As'ad Ali, Davendra, Fakih, Ilham, terus Ahsan, terus Aska, terus Rasya, Syahafin, dan Albi. Diharapkan anak semuanya ini menonton videonya ini dan mulai hari ini selalu semangat untuk melaksanakan amalan yaumiyah. Anak semuanya, amalan yaumiyah ini bukan semata-mata untuk sekolah ya, bukan untuk orang tua kalian, tapi untuk diri kalian ya, supaya kalian nanti terbiasa melakukan ya amalan kegiatan ya, pembiasaan Islami ya, seperti sholat subuh ya, sholat duha, sholat 5 waktunya, mengaji ya. Semua kalau kalian sudah terbiasa dari kecil, insya Allah nanti kalau dewasa kalian sudah terbiasa ya. Kalau kalian sudah melakukan amalan yaumiyah dengan baik, insya Allah kalian menjadi anak yang soleh ya. Dan kalau kalian menjadi anak yang soleh, kalian insya Allah menjadi harapan keluarga ya. Nanti kalau keluarga kita soleh, insya Allah kita bareng-bareng masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak semuanya, pada ya kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah ya. Rasulullah SAW adalah seorang yang rajin sholat tahajud ya. Bahkan kakinya itu sampai bengkak anak-anak semuanya. Padahal Rasulullah SAW itu sudah dijamin sama Allah bahwa Nabi itu pasti masuk surga. Tetapi Nabi Muhammad meskipun sudah dijamin, tapi dia selalu melaksanakan amalan yaumiyahnya dengan baik. Sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, bahkan tahajud malam ya. Malam-malam sholat ya, jam 3 malam sholat itu
Nabi selalu melaksanakan, padahal sudah dijamin masuk surga. Nah, Aisyah istrinya itu sampai bertanya, kenapa wahai Rasulullah, padahal engkau sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, kenapa kamu masih melakukan? Nah, Rasulullah SAW bersabda, bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur. Ternyata bentuk amalan yaumiyah, ya sholat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah itu bentuk rasa syukur Rasulullah kepada Allah. Ya, kenapa kita harus bersyukur? Nah, kita sudah diberi rezeki oleh Allah. Kita sudah diciptakan oleh Allah. Kita sudah tiap hari dilindungi oleh Allah. Kita selalu diingatkan oleh Allah. Ya, kita bisa makan, bisa minum, bisa membeli baju. Ya, itu semua Allah sudah memberi kepada kita. Nah, kenapa kita tidak bersyukur? Nah, itu amalan yaumiyah yang kita lakukan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Lantas, bagaimana ya lafaz syukur ya? Bagaimana cara kita bersyukur? Kapan kita bersyukur? Nah, anak-anak semuanya, lafaz syukur yang biasa kita lakukan ya secara lafaz ya, secara zahirnya, secara lisannya itu adalah saat kita bersyukur itu mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin ya. Apa makna dari alhamdulillahi rabbil alamin? Yaitu segala puji bagi Allah seluruh alam, bagi Rabb seluruh alam ya, segala puji. Jadi kita harus banyak-banyak memuji. Setelah kita meminta banyak sama Allah ya, kita diberi oleh Allah, maka kita harus selalu memuji. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kamu sudah memberi aku hidup yang baik. Terima kasih ya Allah, aku sudah diberi rizki. Terima kasih ya Allah, aku sudah diberi keluarga yang baik. Terima kasih ya Allah, aku sudah bisa bersekolah. Terima kasih ya Allah, aku masih bisa apa saja. Kalian harus bersyukur ya. Nah, terus anak-anak semuanya, kapan kita waktunya saat bersyukur ya? Kapan kita waktunya bersyukur ya? Yang pertama, kita bersyukur itu saat kita ya melakukan ya kegiatan, selesai kita melakukan kegiatan, baik belajar, selesai tidur, selesai apa saja ya. Kita selesai belajar, kita seharusnya ya mengucapkan syukur alhamdulillah ya, karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk belajar. Karena belajar itu kita diberi kesempatan untuk belajar. Belajar itu adalah kewajiban kita sebagai setiap orang muslim dan ya, orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan ya. Kita diwajibkan untuk belajar. Jadi kita bersyukur ya, karena dengan kita belajar kita jadi pintar, kita jadi tahu. Nah, kalau kita bisa tahu, ya bisa berilmu, amalan kita akan menjadi meningkat. Ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu akan mempunyai perbedaan yang sangat luar biasa derajatnya. Ya, kalau kita sudah berilmu, kita jadi tahu, kita dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya. Selanjutnya, kapan kita harus bersyukur? Yaitu setelah kita makan dan minum. Kalian sudah hafal doanya ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah Allah masih memberi rezeki kepada kita berupa makanan, minuman,
Kalau kita makan dan minum kita jadi kuat, jadi sehat, jadi kita mudah untuk melakukan kegiatan amalan yaumiyah, kita mudah untuk belajar, ya, kita mudah untuk beribadah. Nah, kita harus mensyukurinya. Selain itu, anak-anak semuanya, kapan kita waktu ya bersyukur, yaitu seperti kita bersin, ya. Nah, kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang mendengarkan orang lain bersin juga mengucapkan doa, ya. Terus kembali lagi orang yang bersin lagi mengucapkan doa, mendoakan orang yang mendoakan kita. Ya, kenapa bersin kok harus bersyukur? Alhamdulillah, karena kalau bersin itu kita membuang segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Bahkan setan yang ada dalam tubuh kita di hidung kita saat kita bersin, ya hashing itu dong, itu akan keluar, ya. Makanya kita harus bersyukur. Selanjutnya, kapan kita bersyukur? Saat kita mengawali berdoa, meminta dan menutup doa itu kita harus bersyukur mengucapkan alhamdulillah, ya. Kita mau berdoa alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita memohon dan memuji Allah, memujikan Allah sudah memberi kita semua hal, ya. Bahkan di dunia ini jika dihitung, kita tidak bisa menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian saat menutup doa pun kita harus bersyukur, ya. Alhamdulillah, meskipun Allah sedikit atau banyak telah, ya, yang kita dapatkan dari Allah, kita harus bersyukur. Karena Allah akan berjanji, ya, Allah yang berjanji jika kita bersyukur maka Allah akan menambahi nikmat kita. Jika kita tidak bersyukur, tunggu saja azab yang akan Allah berikan kepada kita. A'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus selalu bersyukur, anak-anak semuanya. Selanjutnya, kapan kita harus bersyukur? Yaitu ketika kita mendapatkan sesuatu, ya. Semuanya anak semuanya mendapatkan juara kelas, mendapatkan piala. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Anak-anakku semuanya ulang tahun, mendapat hadiah. Nah, alhamdulillah mendapatkan hadiah, kita harus bersyukur. Atau anak-anak semuanya diberi sesuatu oleh orang tua, diberi sesuatu oleh teman. Nah, kita harus bersyukur. Alhamdulillah mendapatkan rezeki, ya. Terus, atau kalian mendapatkan kabar gembira. Nah, kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Selain itu, saat kita bersyukur, nah kapan itu? Saat kita terhindar dari musibah. Nah, kita saat kita perjalanan mungkin kita terhindar. Saat kalian naik sepeda, kalian jatuh tapi tidak apa-apa. Kita terhindar dari musibah. Kita mengucapkan alhamdulillah saya tidak apa-apa, Allah masih melindungi saya. Nah, anak-anak semuanya, itu waktu ya atau kapan kita bersyukur adalah seperti itu, ya. Mulai hari ini kalian sudah tahu kapan kita harus bersyukur. Maka saat kalian atau kita mengalami hal seperti itu, maka kita harus bersyukur, ya. Dalam lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Dalam hati kita juga harus sama syukur. Alhamdulillah Allah sudah memberi banyak rezeki kepada kita. Dalam perbuatan kita bersyukur, juga kita harus memperbanyak amalan yaumiyah kita, ibadah kita, karena itu sebagai bentuk syukur kita. Karena Allah sudah memberi kesehatan kepada kita, memberi waktu luang kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah, anakku semuanya, keutamaan kita bersyukur kepada Allah, keutamaan kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Ternyata ini bisa menenteramkan jiwa kita.
jiwa kita jadi tentram, jiwa kita jadi tenang, ya, sehingga kita mau melakukan aktivitas kita menjadi tenang, menjadi pikiran kita menjadi jernih sehingga dimudahkan oleh Allah. Jika kita tenang, kita pikiran kita tentram, insya Allah rezeki akan mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah mana-mana, ya. Allah akan memberi rezeki, keluarga kita jadi tenang, keluarga kita jadi soleh, kita menjadi anak soleh-solehah, ya. Itu banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk itu anak semuanya, mari setelah kita mengetahui bahwa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah ini mempunyai manfaat yang luar biasa, ya. Kita tidak terus meminta, memang kita mempunyai kewajiban kepada Allah untuk meminta. Tapi kalau kita meminta sudah diberi oleh Allah, maka kita jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kadang orang banyak yang lupa, anak semuanya, saat kita sudah diberi oleh Allah, saat kita mendapatkan sesuatu dari Allah, tapi kita lupa untuk bersyukur. Makanya banyaklah bersyukur, mengucapkan alhamdulillah secara lisan, secara hati, secara perbuatan kita bersyukur kita adalah melakukan amalan yaumiyahnya. Tingkatkan sholat kalian, sholat 5 waktu, sholat duhanya, mengajinya, berbakti kepada orang tua, itu bentuk syukur kita kepada Allah, ya. Terus untuk penutupnya, anak semuanya, ada kisah dari Rasulullah SAW, ya. Ada seorang musafir datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Nah, tetapi waktu itu Rasulullah tidak punya sesuatu yang dapat dihidangkan. Kemudian Rasulullah bilang kepada istrinya Aisyah, "Hai istriku, apakah ada makanan yang bisa aku hidangkan kepada musafir itu?" Tapi Aisyah mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada satupun makanan yang bisa untuk dijamukan kepada sang musafir itu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, barang siapa yang bersedia menjamu tamu, niscaya Allah akan merahmatinya." Kemudian ada sahabat yang dengan pedenya, ya, mengangkat tangan, "Hai Rasulullah, saya bersedia, ya, untuk memberi makanan atau menjamu kepada musafir itu." Nah, ternyata anak semuanya, begitu sahabat tadi pulang ke rumahnya, ternyata di rumahnya juga tidak ada makanan apa-apa. Kemudian karena sudah berjanji kepada Rasulullah, sahabat itu bilang kepada istrinya, "Istriku, apakah di rumahku ada makanan? Saya ingin menjamu seorang musafir." Di rumah ternyata tidak ada. Kemudian, "Ayo istriku, kita harus menjamu, karena kalau kita menjamu seorang tamu, insya Allah Allah akan merahmatinya." Meskipun di rumahnya tidak ada makanan, tapi seorang sahabat itu berusaha. Dia berkata kepada istrinya, "Istriku, hiburlah anak-anak kita, ya, hiburlah anak-anak kita meskipun kita tidak ada makanan. Saat mereka lapar, hiburlah, seolah-olah bahwa kita mempunyai makanan yang banyak, dan makanan yang sedikit ini akan saya berikan kepada tamu yang ada di rumah kita ini." Terus tamunya makan, kedua orang sahabat itu hanya melihat saja. Meskipun mereka menahan lapar, tidak mempunyai makanan, tapi mereka merelakan makanan yang sedikit ini
untuk diberikan kepada seorang musafir. Nah, kemudian mereka, seorang sahabat itu menunggu sambil melihat tamunya yang sedang makan. Alhamdulillah, mereka senyum karena tahu bahwa saat kita menjamu orang lain, itu Allah akan merahmatinya. Alhamdulillah, meskipun kita sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita yang kita punyai, tapi kita masih bisa memberi rezeki kepada orang lain. Nah, alhamdulillah dengan keadaan seperti itu Allah memberi rahmat kepada sahabat itu. Sahabat itu selalu bersyukur meskipun hanya sedikit yang Allah berikan kepada kita, tapi sahabat itu masih bersyukur karena masih bisa memberi kepada orang lain. Anak-anak semuanya, perlu dicamkan bahwa kita memberi kepada orang lain itu lebih baik daripada kita selalu meminta-minta kepada orang lain. Nah, meskipun kita dalam kesusahan, ya prinsipnya kita dalam keseharian apa yang kita konsumsi setiap hari itu setidaknya sewajarnya saja. Tapi jika kita memberi kepada orang lain maka sebaik-baiknya. Nah, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Semoga dengan syukur alhamdulillah ini Allah melimpahkan rezeki kepada kita, kepada keluarga kita, kepada semua umat Islam. Amin Allahumma amin. Mungkin itu anak-anak semuanya untuk bina pribadi Islam pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.